memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya, yaitu mengenai pengawasan kas, manajemen kas, dan juga pengendalian internal kas. Semoga pada pertemuan kali ini Anda semuanya diberikan kesehatan tanpa ada suatu halangan apapun untuk mengikuti kuliah yang akan saya berikan pada pertemuan kedua ini. Oke, langsung saja saya mulai untuk perkuliahan pertemuan 2 ini, yaitu mengenai kas kecil. Oke, Anda bisa baik-baik untuk penjelasan dari saya. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya kas perusahaan, ada kas bank, dan juga ada kas kecil. Untuk kas perusahaan kita sebut aja yaitu sebuah uang ataupun kas yang disimpan di perusahaan yang jumlahnya besar. Nanti digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang sifatnya besar. Kemudian ada kas bank. Kas bank itu adalah simpanan perusahaan di bank. Kemudian ada yang namanya kas kecil. Oke, pada pertemuan 2 ini kita akan mempelajari yaitu untuk pencatatan dana kas kecil atau yang biasanya disebut dengan petty cash. Tujuannya apa Anda mempelajari yaitu mengenai dana kas kecil? Yang pertama, tentunya saja Anda akan memahami yaitu bagaimana sih cara pembuatan buku kas kecil. Karena nanti untuk buku kas kecil ini sangat berguna sekali bagi perusahaan untuk melihat yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan oleh bagian kas kecil. Kemudian diharapkan Anda mampu mencatat transaksi kas kecil yaitu dengan menggunakan sistem dana tetap maupun sistem dana berubah. Kemudian Anda mampu memaparkan yaitu pengertian rekening kuran dan juga penggunaan dalam pengendalian kas. Apa itu dana kas kecil? Dana kas kecil adalah sebuah uang kas yang disediakan untuk
membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Kalau pengeluarannya 10.000 saja kok menggunakan cek, kan tidak efektif. Kemudian untuk membayar iklan saja yang jumlahnya contohnya kok 25.000 kok menggunakan cek, kan tidak ekonomis kalau kita menggunakan yang namanya kas umum atau kas besar. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan di dalam pencatatan kas kecil. Ada sistem impres atau sistem dana tetap, dan juga ada metode fluktuasi atau sistem dana berubah. Kalau sistem impres berarti jumlah di dalam rekening kas kecil itu selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk yang namanya dana kas kecil. Dan nanti apabila jumlah dari kas kecil itu kok tinggal sedikit, dan juga pada akhir periode kasir kas kecil akan meminta kembali yaitu kas kecilnya sebesar berapa, yaitu sebesar jumlah yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Nah, maka nanti untuk jumlah dari uang kas kecil itu akan seperti semula. Berarti kalau satu bulannya itu dana kas kecilnya kok sebesar 500.000, ya nanti setiap bulan selalu 500.000. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran kas kecil itu baru dicatat pada saat pengisian kembali. Ya, berarti pada saat kas kecil itu mengeluarkan uang itu tidak ada pencatatan. Pencatatan dilakukan kalau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan oleh kas kecil itu diisi kembali. Nah, bagaimana untuk prosedurnya dari sistem impres atau sistem dana berubah? Nanti pemegang kas kecil ya, atau yang memegang uang guna menutup pengeluaran selama 1 tahun periode. Itu bisa saja mingguan atau bulanan. Nanti di akhir periode, besaran uang kas kecil yang telah dibelanjakan itu wajib dilakukan pengisian ulang, sehingga nanti jumlah saldo kas kecil tetap sama dengan saldo awalnya. Berarti nanti tidak adanya suatu penambahan saldo di tengah periode ya.
Berarti untuk penambahan saldonya itu pada akhir periode. Berarti pada akhir periode kas kecil baru melaporkan kepada kas besar atau kas umum. Ya. Ini yang dikeluarkan oleh kas kecil, biaya-biaya ini semuanya. Nah, tentunya saja dengan sebuah bukti. Ada seperti nota atau seperti kwitansi, itu harus ada bukti pembayarannya, bukti pengeluaran kasnya. Berarti nanti uang yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil itu akan mendapatkan pengembalian kembali dari kas besar. Nah, untuk kelebihan kalau kita menggunakan sistem IPRES, kita bisa mengetahui yaitu jumlah pengeluaran setiap akun atau pos pada setiap periodenya. Berarti nanti setiap periode kita bisa melihat ya biaya apa saja yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Untuk pimpinan maupun pengelola kas kecil itu akan semakin berhati-hati di dalam penggunaan kas kecil. Nah, karena kalau kita menggunakan sistem IPRES kan tidak adanya pengisian kembali pada pertengahan periode, itu tidak. Nah, maka kita harus hati-hati menggunakan dana kas kecil tersebut. Berarti jangan sampai sebelum akhir periode kok kekurangan dana kas kecil, dana kas kecilnya habis, jangan sampai ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu dapat memberikan kemudahan untuk bendahara dalam hal penentuan perkiraan jumlah dana setiap unit usaha pada periode tertentu. Nah, berarti nanti bagian bendahara itu lebih mudah. Oh, kita mengeluarkan biaya iklan selama 1 bulan, contohnya sebesar 50.000. Oh, kita mengeluarkan ongkos untuk ojek, contohnya sebesar 30.000. Itu lebih mudah. Nah, untuk kekurangan dari sistem IPRES itu sendiri, saldo kas kecil itu sulit untuk diketahui, karena untuk saldo dari kas kecil itu baru dapat diketahui ketika akhir periode, yaitu ketika pengisian ulang, pengisian kembali. Nah, apabila terjadi kekurangan dana sebelum berakhirnya periode, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Nah, kenapa? Karena kalau menggunakan sistem IPRES itu tidak ada penambahan dana kas kecil pada tengah periode. Itu ya.
Nah, makanya tadi harus hati-hati di dalam penggunaan dana kas kecilnya. Nah, untuk prosedur kas kecil pada sistem impres. Nah, nanti perusahaan itu akan menunjuk karyawan sebagai pemegang kas kecil. Nah, karena nanti untuk kas kecil akan dipisah ya dengan kas besar untuk pengeluaran ataupun untuk penerimaan. Berarti nanti ada bagiannya sendiri yang memegang dana kas kecil. Kemudian perusahaan menetapkan nominal dana kas kecil. Berarti satu periodenya kas kecil itu dananya berapa rupiah. Itu harus ditetapkan. Contohnya setiap bulannya dana kas kecilnya 1 juta. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil itu kalau pengeluarannya contohnya kok di bawah 100.000. Berarti kalau pengeluaran di atas 100.000 itu menggunakan kas besar atau kas umum atau kas perusahaan. Ya. Berarti perusahaan harus membuat kebijakan tersebut. Nah, untuk jumlah dana dari kas kecil itu ditaksir dengan perhitungan kebutuhan pada satu periode, per minggu atau per bulannya. Ya, tinggal dana kas kecil pengisian kembalinya apakah akan per mingguan atau bulanan. Ya. Nah, kemudian kalau jumlahnya sudah ditetapkan, kemudian kasir perusahaan akan menarik uang tunai melalui cek, kemudian uang akan diserahkan kepada pemegang kas kecil, yaitu sesuai dengan jumlah dana yang ditaksir dan sesuai dengan dana yang sudah ditetapkan oleh manajer perusahaan. Ya, berarti sebelum kita menentukan yaitu dana kas kecil untuk setiap periodenya, kita harus taksir dulu ya biaya-biaya yang sekiranya atau yang sering terjadi itu apa saja, kemudian nilai nominalnya berapa. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah lama berjalan, sudah lama beroperasi, tentunya saja dia mempunyai pengalaman-pengalaman dari periode-periode sebelumnya. Nah, untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu kecil dan sering terjadi. Oke, saya lanjutkan untuk pembayaran pada kas kecil. Nah, nanti untuk pemegang dari kas kecil, yaitu memiliki suatu kewenangan ya untuk melakukan pengeluaran dengan memanfaatkan keuangan yang ada di dalam kas kecil.
Nah, tetapi selama pengeluaran tersebut tidak berseberangan ya, nah, dengan apa yang sudah menjadi ketentuan manajemen. Kemudian pada umumnya untuk manajemen itu kan membuat suatu kebijakan ya, yang kaitannya yaitu dengan batas maksimum pengeluaran. Nah, untuk setiap terjadinya transaksi keuangan. Nah, seperti tadi ya, batas maksimumnya untuk pengeluaran menggunakan dana kas kecil itu berapa? Tentunya kok tidak boleh lebih dari 100.000 seperti itu. Dan nanti setiap pengeluaran kas kecil itu harus ada dokumentasi yang nantinya akan digunakan sebagai bukti sah dari pengeluaran kas kecil, atau yang biasanya disebut dengan petty cash voucher gitu ya. Itu ada nomornya dan juga ada tanggal transaksinya kapan. Dan nanti untuk bukti tersebut itu wajib ditandatangani oleh si pemegang kas kecil dan juga oleh si penerima dari kas kecil. Dan nanti kalau ada bukti yang lainnya itu harus dilampirkan ya. Seperti halnya ada kwitansi itu ya. Kemudian ada faktur, kemudian ada sebuah nota dan yang lainnya itu harus dilampirkan, yaitu pada bukti pengeluaran kas. Dan nanti besarnya rupiah yang tercantum dari semua bukti pengeluaran ditambahkan jumlah saldo uang kas kecil itu harus selalu sama ya, sesuai dengan dana kas kecil yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Itu ya, itu harus sama. Nah, bagaimana untuk pengisian kembali kas kecil? Ya, bagaimana kas kecil tersebut kok mendapatkan pengisian kembali atas apa yang sudah dikeluarkannya? Yang pertama, nanti pemegang kas kecil dia itu akan melakukan permintaan. Dia mempersiapkan daftar permintaan serta mempersiapkan yaitu daftar pengeluaran. Nah, tentunya saja yang dilampiri oleh bukti-bukti pengeluaran kas kecil tadi. Ada kwitansi, ada faktur. Nah, untuk permintaan tersebut itu dilakukan pada bendahara maupun kasir perusahaan. Nah, kemudian nanti diperiksa ya, valid atau tidaknya. Nah, nanti kalau sudah sama dengan ketentuan yang berlaku, nah kemudian bendahara atau kasir perusahaan
itu akan memberikan suatu persetujuan itu terhadap formulir dari permintaan pengisian kembali, ya. Dia akan menarik uang tunai itu melalui cek sebesar nominal yang telah digunakan pada kas kecil. Nah, maka nanti besaran dana yang akan kembali seperti saldo awal. Berarti kalau setiap periodenya kok 1 juta, ya nanti akan kembali lagi saldonya menjadi 1 juta. Nah, ini ya bisa Anda lihat untuk penjurnalan kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Pada saat pembentukan dana kas kecil, berarti kan kas kecil mendapatkan uang dari kas besar, ya. Maka kas kecilnya bertambah, kas besarnya berkurang. Nah, karena kas ini kan termasuk aktiva, ya. Maka kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit, ya. Maka kas kecilnya yang di debit, kas besarnya yang di kredit. Nah, pada saat pemakaian dana, kalau menggunakan sistem impres itu tidak di jurnal. Itu di jurnal pada saat pengisian kembali. Nah, ini. Pada saat pengisian kembali jurnalnya yaitu biaya-biaya pada kas. Berarti biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh kas kecil selama 1 periode. Nah, kemudian yang di kreditnya adalah kas. Nah, bila kas kecil kok dianggap terlalu kecil, maka diadakan penambahan. Nah, jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Nah, kalau yang sistem dana tetap ya penambahannya pada akhir periode. Nah, bila kas kecil kok dianggap terlalu besar, maka jurnalnya kas pada kas kecil. Karena kas kecilnya kan akan dikurangi. Oke. Yang kedua yaitu sistem fluktuasi atau sistem dana berubah. Nah, nanti untuk pembentukan dananya itu sama seperti dengan sistem impres. Nah, untuk perbedaannya, kalau yang fluktuasi itu saldo rekening kas kecilnya tidak tetap, tetapi selalu berubah sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan juga pengeluaran dari kas kecil. Nah, untuk pencatatannya itu nanti langsung dilakukan. Nah, setiap ada pengeluaran dari dana kas kecil, maka langsung dicatat. Contoh membayar iklan, berarti biaya iklan pada kas kecil. Membayar ongkos angkut penjualan, ongkos angkut penjualan pada kas kecil, berarti langsung ada pencatatan kalau menggunakan sistem fluktuasi.
Lah untuk kelebihannya apa kalau kita menggunakan sistem fluktuasi? Yaitu pengeluaran dari kas kecil yang terjadi secara langsung itu nanti dibukukan oleh kasir kas kecil. Nah, sehingga nanti kita bisa mengetahui yaitu saldo kas kecil setiap waktu. Setiap saat kita bisa mengecek saldo kas kecilnya masih berapa. Karena kan setiap ada pengeluaran langsung dicatat. Nah, jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, nanti bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. Nah, ini ya. Kemudian dapat meringankan beban pekerjaan akuntan. Karena kan penjurnalannya kan langsung ya. Nah, maka untuk pekerjaan akuntan lebih ringan. Berarti dia tidak perlu lagi yaitu mentotal yaitu pengeluaran dari kas kecil. Untuk satu periodenya biaya yang dikeluarkan oleh kas kecil itu apa saja. Tidak perlu seperti itu karena kan sudah dicatat oleh bagian kas kecil. Nah, ini untuk jurnalnya. Kalau pada saat pembentukan dana sama kas kecil pada kas. Nah, ini perbedaannya di sini. Pada saat pemakaian dana berarti langsung dicatat ya. Biaya-biaya pada kas kecil. Tinggal biaya apa saja yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Nah, kemudian pada saat pengisian kembali, nah di sini kas kecil pada kas ya. Ini juga beda jurnalnya dengan yang sistem impres. Nah, kalau kas kecil kok dianggap terlalu kecil, kemudian akan diadakan penambahan jurnalnya kas kecil pada kas. Kalau kas kecil kok dianggap terlalu besar, akan diadakan pengurangan jurnalnya menjadi kas pada kas kecil ya. Berarti kalau kas kecilnya bertambah itu di debit, kalau kas kecilnya berkurang di kredit. Nah, ini untuk bentuk dari buku kas kecil. Ini adalah sebuah buku yang nanti akan dipergunakan oleh bagian kas kecil untuk mencatat kejadian harian sebelum dicatat ke dalam jurnal kas kecil. Berarti dengan adanya buku kas kecil ini akan mempermudah untuk penjurnalan. Ya. Di sini ada kolom tanggal, ada kolom tanggal ini berisi yaitu tanggal transaksi atau terjadinya kegiatan tersebut. Kemudian ada kolom keterangan, ini berisi keterangan singkat tentang transaksi. Kemudian ada penerimaan. Di sini berisi nilai nominal yang diterima oleh kas kecil. Ada kolom pengeluaran, di sini berisi nilai nominal yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Di sini ada rekening-rekening yang didebet. Ini berarti sesuai dengan transaksinya ya. Nah, contohnya transaksinya kok ada pembayaran sewa ya, nanti ada kolom sewa.
ada pembelian perlengkapan ya, ada kolom perlengkapan. Kemudian ada biaya telepon ya, ada kolom biaya telepon dan serba-serbi. Serba-serbi ini berisi kolom perkiraan dan jumlah. Kalau perkiraan ini berisi yaitu akun sesuai dengan transaksi. Ini jumlahnya yaitu nilai nominalnya. Untuk rekening yang di debit ini tidak harus kolomnya seperti ini, ndak. Itu bisa Anda tambah juga ya. Contohnya saja, kok ada iklan, Anda tambahi kolom iklan. Kemudian kok ada ongkos angkut, Anda tambahi ongkos angkut. Nah, kemudian kalau tidak ada di antara kolom rekening yang di debit ini, nanti kalian bisa masukkan di serba-serbi. Nah, ini yang tidak ada di sini ya. Contoh, iklan nggak ada, nanti bisa dimasukkan serba-serbi. Ongkos angkut nggak ada, bisa dimasukkan ke serba-serbi. Nah, ini. Oke, lebih jelasnya akan saya berikan contoh, yaitu informasi yang diambil dari perusahaan CV Mutiara. Ini adalah suatu informasi yang hubungannya dengan kas kecil selama bulan Agustus tahun 2020. Nah, yang pertama di sini ada transaksi pembentukan dana ya, yaitu penyerahan uang kas kepada pemegang kas kecil 100.000. Kemudian ada pengeluaran biaya iklan dan perjalanan tanggal 2. Kemudian ada pembayaran telegram, ongkos angkut pembelian dan perangko itu tanggal 12. Kemudian tanggal 20 untuk pengisian kembali dari dana kas kecil. Nah, tentunya saja sebesar yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Nah, kemudian yang tanggal 28 karena kas kecil itu terlalu kecil maka ditambah sebesar 15.000. Oke, dari transaksi atau informasi ini kita akan menjurnal dengan menggunakan sistem impres dan sistem fluktuasi. Oke. Yang pertama yaitu menggunakan metode dana tetap atau sistem impres. Nah, ini bisa Anda lihat di kotak putih ini. Ini adalah informasinya atau transaksinya selama bulan Agustus. Yang pertama ini ya, diserahkan kepada pemegang kas kecil uang tunai sebesar 100.000 sebagai pembentukan dana kas kecil. Berarti kan kas kecil mendapatkan uang 100.000 dari kas besar itu ya. Makanya kan kas kecilnya bertambah, kas besarnya yang berkurang ya. Maka di sini kas kecilnya itu di debit 100.000. Kemudian kas besarnya di kredit 100.000. Kemudian tanggal 2 kas kecil membayar iklan dan perjalanan. Karena menggunakan sistem dana tetap maka tidak di jurnal. Tanggal 12 juga. Ini ada pengeluaran biaya tidak di jurnal. Kemudian yang tanggal 20 itu pengisian kembali dana kas kecil. Berarti
apa yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil pada tanggal 2 dan 12 itu nanti istilahnya ada pengisian kembali sebesar biaya yang dikeluarkan tersebut. Ya. Lah biaya apa saja yang dikeluarkan tanggal 2 dan tanggal 12? Ada biaya iklan, ada biaya perjalanan, ada telegram, ongkos angkut pembelian sama biaya perangko. Nah, ini di total semuanya. Yang dikredit adalah kas. Kasnya ini berarti sejumlah apa yang sudah dikeluarkan oleh kas kecil. Kemudian tanggal 28 itu penambahan kembali dana kas kecil. Karena kas kecil itu ditambah, maka posisinya di debit kas kecil, kemudian yang dikredit adalah kas. Oke, kalau kita menggunakan yaitu metode dana berubah atau fluktuasi ya. Yang tanggal 1 ada pembentukan dana, berarti kas kecil menerima uang tunai dari kas besar, maka di sini kas kecilnya di debit 100.000, kasnya di kredit 100.000. Yang tanggal 2 kas kecil membayar biaya iklan sama biaya perjalanan. Nah, karena kita menggunakan sistem dana berubah, maka setiap ada transaksi langsung dicatat. Maka yang tanggal 2 di sini jurnalnya adalah biaya iklan dan biaya perjalanan pada kas kecil. Ya, berarti kas kecilnya yang dikredit sebesar 40.000. 25.000 dari iklan dan 15.000 dari biaya perjalanan. Yang tanggal 12 kas kecil membayar telegram, ongkos angkut dan perangko. Nah, berarti di sini yang didebit adalah biaya telegram, ongkos angkut pembelian dan biaya perangko. Yang dikreditnya kas kecil. Kas kecilnya sebesar 30.000. Dari biaya telegram 10.000 ditambah ongkos angkutnya 15.000 dan kas kecil biaya perangkonya 5.000. Kemudian tanggal 20 pengisian kembali kas kecil, berarti sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kas kecil pada tanggal 2 dan tanggal 12. Nah, di sini yang didebit adalah kas kecil, yang dikredit kas kecil, yaitu 70.000. 70.000 ini dari tanggal 2 40.000 ditambah yang tanggal 12 30.000 ya. Kemudian yang tanggal 28 penambahan kembali. Kas kecil kan ditambah ya, maka kas kecilnya di debit 15.000, kasnya di kredit 15.000. Kemudian untuk pembuatan buku kas kecil. Nah, di sini nama CV-nya ya, CV Mutiara Jaya. Ada nama bukunya, buku kas kecil. Di sini periodenya 31 Agustus ya. Tadi 2020 ya. Oke. Yang pertama diserahkan kepada pemegang kas kecil uang tunai sebesar 100.000 sebagai pembentukan dana. Nah, itu kas kecil menerima uang kas dari kas besar sebesar 100.000. Maka di sini tanggalnya tanggal 1 ya. Ini kalau ada nomor
ada buktinya, nanti diisi nomor surat buktinya. Kalau kwitansi berarti nomor kwitansinya, kalau faktur ya nomor fakturnya ya. Keterangannya di sini adalah pembentukan dana. Karena kas kecil itu menerima, maka di sini masuknya ke penerimaan 100.000. Tanggal 2, kas kecil membayar iklan dan biaya perjalanan. Tanggal 2, keterangannya biaya iklan dan biaya perjalanan. Nah, kemudian sebesar 40.000. Itu dari 25.000 biaya iklan, 15.000 biaya perjalanan. Nah, kemudian 40.000 ini pengeluaran untuk apa saja? Nah, kita rinci ya. 25.000 di kolom biaya iklan, 15.000 di kolom biaya perjalanan. Kemudian tanggal 12, kas kecil membayar ya, ada biaya telegram, ongkos angkut pembelian sama biaya perangko. Sebesar berapa? 30.000. Karena membayar, berarti kan kita masukkan ke kolom pengeluaran 30.000. Dari biaya telegram 10.000, ongkos angkut 15.000 dan perangko 5.000. Nah, kemudian kita rinci ya, di sini masuk ke biaya telegram 10.000. Karena ongkos angkut itu tidak terdapat di salah satu kolom perkiraan yang ada di debit sini, maka kita masukkan ke kolom serba-serbi. Akunnya ongkos angkut jumlahnya 15.000. Perangko juga sama ya, tidak ada di 3 kolom ini, maka kita masukkan ke serba-serbi. Akunnya namanya biaya perangko, jumlahnya 5.000. Kemudian tanggal 20 itu pengisian kembali. Nah, ini tanggal 20 keterangannya pengisian kembali. Penerimaannya 70.000 ya. Dari tanggal 2 40.000, tanggal 12-nya 30.000. Penambahan 15.000 ya. Penambahan dananya 15.000 dari tanggal 28. Nah, ini nanti di total ya. Ini semuanya 185.000. Nah, ini pengeluarannya 70.000, iklannya 25, perjalanannya 15.000, telegramnya 10.000 dan serba-serbinya 20.000. Berarti ini sisanya masih 115.000 dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran ya, kalau belum diisi kembali. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Nanti kalau ada kesulitan, ada pertanyaan ya, bisa Anda tanya lewat grup WA atau di Syakat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.